Halo semuanya, Gokto. Balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Gue super excited banget kali ini karena kita akan perang TWS yang dimana konten TWS itu sebelumnya belum pernah dibahas di channel Tech Manis gitu ya. Dan sekali dibahas tuh diperangin. Biasanya nih kalian suka nih sama yang perang-perang kayak gini gitu ya. Gue punya 4 TWS kali ini. 3 itu gue beli, satunya itu dikasih pinjam sama teman gue. 3 TWS yang gue beli ini berdasarkan yang pertama itu terlaris di Lazada. Gue beli itu di tokonya namanya InJKT. Nama TWS-nya itu TWS F9 gitu ya. Jadi kayak mereknya juga gue kurang tahu sih. Di situ dicantumnya mereknya InJKT, cuman di bungkusnya itu nggak ada tulisan InJKT sama sekali gitu ya. Kedua, ini TWS yang menurut gue kayaknya affordable banget dari harga dan kualitasnya, kayaknya cukup menarik untuk dibeli, yaitu Baseus Hancock WM01. Yang ketiga, ini dari Xiaomi, yaitu Redmi Buds 3 Lite, yang sebelumnya itu gue pernah coba juga yang Redmi 3 Pro, itu yang ada noise cancellingnya, dan ini menurut gue cukup interesting untuk kita bahas yang versi Lite-nya karena ini juga baru rilis di akhir tahun kemarin 2021, Desember 2021 itu baru rilis. Jadi menurut gue ini cukup menarik gitu. Dan harganya yang Lite sama Pro itu juga cukup jauh selisihnya. Jadi menurut gue cukup worth it untuk dibeli yang si Redmi 3 Lite ini. Jadi ya kita lihat aja nanti. Satu TWS yang dipinjemin itu adalah TWS dari brand yang fokusnya di audio device, yaitu JBL. Tipenya itu JBL Tune 220 TWS. Oke, kita langsung aja bahas satu-satu TWS yang udah ada di sini. So langsung aja masuk ke videonya. Sebelum kita bahas satu-satu TWS-nya, kemarin itu gue beli 3 TWS ini tuh di Lazada. Karena kemarin tuh lagi ada Ramadan sale dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 5 Mei. Kalian coba pastiin aja cek Lazada kalian. Karena di sini gue bisa dapetin THR sampai dengan 55.000, potongan voucher-voucher segala macam itu sampai 550.000, dan ada gratis ongkir juga tentunya. Jadi ya kalian coba cek aja Lazada kalian, mumpung ini kan habis Idul Fitri juga ya. Pas banget sama Lebaran, pastinya kalian tuh ada THR dari om tante kalian. Nah mungkin kalian bisa belanjain aja tuh untuk TWS ini. Kalau misalnya emang nantinya kalian itu tertarik dan rekomendasi dari gue TWS-nya bagus, kalian bisa beli aja di Lazada untuk masing-masing TWS yang emang kalian pengenin. Jadi ya cek aja aplikasi Lazada kalian dan pastiin kalian belinya itu dari Lazada dan dari link yang gue kasih di description box. Oke, kita langsung aja bahas pertama dari packagingnya dulu. Kita bahas dari yang paling laku di Lazada, yaitu ini dia TWS True Wireless Headset F9. Ini gue belinya itu tokonya namanya InJKT. Dan di situ tuh deskripsinya tulisannya brandnya itu namanya InJKT. Cuman pas di sini nyampe ya nggak ada tulisan InJKT-nya sama sekali gitu ya. Dari packaging ini yang paling biasa banget menurut gue, kayak kardusnya B aja. Terus printingannya juga ya gitulah. Nggak bisa berharap banyak emang. Karena harganya ini juga paling murah 115.000 doang. Dan kalau misalnya kita lihat di dalamnya, ini juga kayak bener-bener packagingnya tuh ya tray-nya itu dari plastik tipis kayak gini. Terus gitu deh, gak ada experience unboxing yang menurut gue tuh enak untuk di unboxing gitu untuk si TWS yang satu ini. Kita langsung next aja ke TWS selanjutnya, yaitu untuk yang Baseus. Nah, Baseus ini dia punya packaging menurut gue paling bagus di antara yang lainnya dari yang kemarin gue beli. Baseus ini dia punya packaging yang karton keras kayak gini. Terus dia punya experience cara bukanya juga di slide ke bawah. Dan di dalamnya itu kita bisa lihat manual booknya dibungkus rapi sama dia di atas covernya kayak gini. Terus dia punya TWS juga dibungkus lagi pakai plastik yang masih bagus banget, plastik kayak warna putih gading gitu. Nah, terus untuk dia punya perlengkapan lainnya kayak kabel di sini dan ada ear tips juga dibungkus di dalam satu kardus lagi sama dia. Jadi ini nice banget untuk kita punya experience unboxing si Baseus Hancock WM01 ini. Selanjutnya itu ada packaging dari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Ini menurut gua packaging yang cukup bagus, cuman ya biasa aja, lebih bagus si Baseus menurut gue. Padahal ini harganya lebih mahal dari Baseus, cuman experience unboxingnya tetap enakan si Baseus. Di packagingnya juga ini kayak susah untuk gue unboxing gitu ya. Kayak ini tuh manjang ke bawah, sementara dia punya TWS tuh cuman di atas ini doang. Jadi kalau misalnya gue pengen ambil dia punya manual book dan pengen ambil dia punya ear tipsnya itu susah banget karena di bawah-bawah gitu. Nah untuk JBL ini gue nggak ada kotaknya karena gue dipinjemin langsung unitnya aja kayak gini produknya.
Cuman kalau gue lihat unboxing orang soal JBL ini, ya bungkusnya sih lumayan oke lah ya packagingnya. Cuma tetap aja menurut gue lebih bagus si Bezos. Jadi kayak Bezos tuh punya poin plus di packaging sih. Untuk kelengkapan di TWS F9 kita dapat kabel micro USB dan dapat 2 pasang ear tip. Ini ukuran yang small dan ukuran yang large. Dan selanjutnya untuk Bezos kita dapat 1 kabel Type-C dan dapat ear tip 2 pasang yang ukuran large sama small juga. Dan untuk Xiaomi Buds 3 Lite kita dapat ear hook ukuran small dan dapat 2 pasang ear tip ukuran small dan ukuran large. Dan untuk JBL ini kita cuma dapat kabel micro USB aja. Karena ear tipnya ini dia nggak bisa diganti gitu. Jadi ya udah fix dia punya ear tip. Untuk build quality kita bahas dulu dari si F9. Ya menurut gue ini super biasa aja. Kayak bener-bener ada harga, ada barang gitu ya. Ini tuh bener-bener kayak plastiknya tuh kurang bagus. Dia punya casing. Terus dia punya buds-nya juga ini kelihatan banget. Dia ada garis penyambungnya gitu. Dan dia punya touch buttonnya itu masih plastik yang plastik gitu, bukan yang kayak glossy gitu. Biasanya kan kalau ini yang udah fitur touch button itu dia pakai material yang glossy, jadi kelihatan lebih elegan menurut gua. Dan ada LED nyala-nyala kayak warna merah sama biru, ini kayak kurang, nambah kekurangannya dia sih menurut gua gitu. Lanjut untuk build quality dari Bezos yang langsung gue notice adalah tutup case-nya ini kayak ringkih banget gitu ya, tipis dan engselnya itu kayak nggak kuat. Jadi ya itu dia kendalanya build quality dari si Bezos Hankook WM01. Tapi surprisingly untuk quality buds-nya ini oke banget, sambungannya itu rapih, ada material plastik glossy gitu untuk di touch button-nya dia. Untuk Redmi Buds 3 Lite ini build quality-nya paling bagus di antara TWS yang tadi udah gue sebutin. Untuk uang segini tuh bisa dapetin quality kayak ini menurut gue nice banget. Gue suka sama casing yang dia kasih, solid banget. Terus kokoh juga dia punya engselnya. Terus untuk quality dari buds-nya sendiri ini bagus juga ya. Dia punya material glossy juga sama kayak si Bezos Hankook tadi. Terus dia punya ear hook juga, ini kayak jadi nilai plus menurut gue, kayak ada karet di bagian badinya dia. Jadi kalau misalnya kena di kuping kita itu nggak sakit. Dan dia punya kualitas ear tipnya juga, ini karetnya menurut gue cukup bagus gitu. Untuk build quality JBL ini juga bagus banget dan gue suka sama build quality-nya. Cuman sebenarnya gue kayak ya udah biasa aja gitu sama JBL karena gue tahu pasti build quality-nya bagus dengan harga sekitaran $69 teman gue beli. Harga aslinya itu $89. Beda dengan Xiaomi dengan harga 250.000 cuman bisa dapetin build quality kayak gitu, gue cukup impress sama si Xiaomi gitu ya. Kalau JBL gue udah kayak ya udah emang lu harusnya ngasih build quality yang kayak gitu ya. Nah terus karena dia ini adalah tipikal TWS yang beda dari yang 3 tadi. Ini kan dia modelnya yang ada gagangnya ini, jadi kelihatan lebih solid banget untuk dipegangnya. Terus dia punya case juga ini berasa solid banget sih. Jadi emang kelihatan ini tuh harganya emang mahal punya gitu ya. Jadi ya nice JBL. Untuk port charging dari F9 ini masih pakai micro USB. Untuk Bezos dan Redmi ini udah pakai Type-C. Dan JBL itu masih pakai micro USB. Nah tapi ini gue bisa wajarin kenapa JBL masih pakai micro USB, karena dia rilisnya itu yang paling lama bisa dibilang ya, karena dia itu dari November 2019 kalau gua nggak salah ya. Kita lanjut ke hal yang menurut gue cukup penting dari sebuah TWS, karena TWS kan digunain untuk mobile ya, jadi harus gampang dibawa kemana-mana. Jadi ukuran dan bentuk dari TWS itu menurut gue cukup penting, karena untuk kita kantongin jadi gampang atau mau ditaruh di tas itu nggak makan tempat. Nah yang pertama dari TWS F9 ini ukurannya yang paling gede, tapi dia ada alasannya kenapa dia ukurannya gede kayak gini ya. Nah menurut gue ini adalah yang paling nggak kantong-able, yang pertama si F9 ini. Terus kedua yang nggak kantong-able itu adalah Bezos, karena bentuknya itu kayak mangkok gitu. Jadi kalau ditaruh di kantong tuh jendol, tetap kayak kelihatan aneh aja gitu. Dan ketiga yang menurut gua kayak masih ya sayang banget nih gede gitu ya, ditaruh kantong juga masih kurang nyaman menurut gua, yaitu si JBL. Dan yang paling enak itu adalah si Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Karena ini tipis gitu dan kayak pas banget untuk masuk di kantong dan masuk di pouch bag pun ini kayak bener-bener nggak wasting space gitu ya. Lanjut adalah fitting. Nah ini penting juga di sebuah TWS ya. Untuk yang pertama si TWS F9 ini gampang lepas jujur, karena dia tuh nggak ada lapisan karet di dia punya body yang nempel ke kuping kita. Jadi gampang banget untuk dia lepas gitu ya. Yang kedua untuk si Bezos ini bisa lepas, tapi menurut gue ini adalah fitting terenak di 4 TWS yang ini.
gitu ya. Karena dia bener-bener universal banget untuk semua kuping, kayaknya itu bakal masuk dan nyaman menurut gue ya di kuping gitu. Jadi kayak dia punya ukuran tuh kecil dan buds-nya itu bener-bener masuk ke kuping. Jadi kayak simple dan enak, fit aja di kuping dan kayak jarang jatuh gitu. Selanjutnya ada Redmi. Nah ini menurut gua fitting yang paling gak friendly di antara yang lain gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gua ini gede banget. Dan lucunya kalau kita lihat di websitenya si Redmi, ini tuh kayak ada gambar model gitu ya. Model-modelnya lagi pada pakai si Redmi Buds Relight ini. Dan itu kelihatan banget nggak ngefit di kupingnya mereka gitu, kayak gemes gitu, itu jatuh woy, itu dikit lagi jatuh, bisa gue tadangin tuh bisa gitu. Kalau di gue sih ya masuk-masuk aja ya, cuman kalian yang punya kuping kecil itu pasti jadi concern ya untuk beli si buds ini, karena ya gede aja gitu di kuping, kayak mau masuk tuh nanggung, kayak pasti kalau kalian paksain akan gampang jatuh gitu kan, jadi sayang jatuh hilang 150.000 gitu, tinggal sebelah atau hilang dua-duanya kan nangis juga gitu. Selanjutnya untuk fitting JBL, karena dia adalah model TWS yang beda sendiri yang ada batangnya. Jadi ini yang menurut gue emang paling enak fittingnya. Paling enak dalam artian itu dia tuh nggak akan jatuh gitu, dia punya fitting, karena kan akan nyangkut, dia punya gagang itu di bagian sisi apa ini, cekungan di telinga kita gitu. Jadi kayak AirPods, model-model AirPods gitu. Lanjut dari isolasi. Nah, ini yang paling enak menurut gue itu adalah Xiaomi memang. Kalau kuping kalian pas, kayak di kuping gue nih, di kuping gue pas. Terus gue juga harus pakai earhook yang S. Ini enak banget di isolasinya, kayak ngefit aja gitu sebetulnya. Yang paling biasa itu yang F9 karena di badinya itu nggak ada karet. Jadi nggak nyangkut aja di kuping gitu, kayak gampang banget jatuh gitu gue ngerasanya. Untuk si Baseus ini juga enak menurut gua karena pas banget di kuping, cuman dia punya isolasi itu nggak terlalu bagus, jadi bagusan si Redmi menurut gua karena pas banget kayak di kuping tuh nutup semua gitu. Nah untuk JBL gua rasa ya, karena bentuk dia bukan yang earbuds gitu, bukan yang nusuk ke dalam ya, dia cuman nyantol doang gitu. Jadi dia punya isolasi juga ini nggak terlalu isolasi banget gitu. Gue sih nyangkanya gini, kan ada model earphone, headphone atau headset yang namanya itu open back atau open akustik gitu ya. Nah kayaknya ya si JBL ini tuh dia nerapin fitur tersebut, yaitu open back atau open akustik. Karena kalau misalnya gue lihat di sini dia tuh ada jaring-jaring ya, yang jaring-jaringnya itu sebelahnya LED dan sebelahnya ini kayak kosong gitu. Nah gue rasa ini adalah emang diperuntukkan untuk hal tersebut gitu. Jadi bener-bener kayak earphone open back atau headset open back. Karena kan emang tergantung sih, ada orang yang pengennya terisolasi banget sampai kedap banget kalian nggak bisa dengar suara luar, atau emang yang open back gitu yang kalian bisa dengar dari suara-suara luar gitu. Itu preferensi sih, dan memang akan ada beda experience-nya gitu menurut gua. Untuk headset open akustik sama close akustik itu udah pernah gua bahas juga pas kemarin gua review EPOS H3 dan H6 Pro ya. Jadi emang itu ada segmennya sendiri gitu ya untuk orang-orang yang pengen hal tersebut gitu. Lanjut untuk fitur dari masing-masing TWS, yang biasa ada di TWS itu adalah waterproof atau sweatproof gitu. Jadi kalau misalnya kita keringetan itu nggak kenapa-napa. Nah di sini yang ada sertifikasi IP-nya itu cuman yang si Xiaomi aja ada dapat sertifikasi IP54. Itu dia waterproof dan dustproof ya, jadi nggak ada debu dan cipratan air ya, bukan ditenggelamin gitu. Dan ini udah gue buktiin juga pas kemarin gue tuh pakai mandi, terus gue ciprat-cipratin air, ya ini nggak masalah gitu si buds-nya ya, bukan case-nya, buds-nya. Tolong diperhatikan buds-nya. Ntar ada yang nyemplungin case-nya lagi. Selanjutnya yang ada klaim waterproof juga itu adalah si F9. Surprisingly ini murah, cuman ada fitur tersebut, gue juga cukup kaget gitu ya. Dan di fotonya dia itu di Lazada itu dia bilang kalau ini tuh casingnya yang bisa waterproof gitu, jadi dicipratin air tuh ya nggak masalah gitu. Cuman gue agak ragu dan gue belum ngetes, nanti akan kita tes ya. Lanjut untuk Baseus ini dia nggak ada sertifikasi dan nggak ada klaimnya. Cuman kemarin udah gue pakai untuk mandi, nggak masalah juga, tetap nyala. Jadi gue bingung sama si Baseus ini, dia nggak ngeklaim dan dia nggak ada sertifikasi IP-nya, cuman bisa gitu untuk dipakai mandi. Jadi harusnya untuk pakai olahraga, untuk kita lari, keringetan, terus lagi hujan ya harusnya sih aman-aman aja. Atau mungkin kemarin gue hoki, enggak ding, gue udah pakai 2 kali kok tetap aman-aman aja gitu ya.
Asal jangan dicemplungin sih menurut gua. Kalau kena gitu sih harusnya aman. Asal jangan dicemplungin sih menurut gua. Asal jangan dicemplungin sih menurut gua. Lanjut untuk JBL. Nah, JBL juga nggak ada klaim, nggak ada IP sertifikasi untuk hal-hal tersebut. Nah, cuma gua nggak berani ngetes karena ini harganya satu lumayan mahal dan ini bukan punya gua gitu. Kalau punya gua ya akan gua tes bodo amat. Karena ini bukan punya gua dipinjemin jadi gua nggak ngetes itu. Seenggaknya tuh sweatproof lah. Kalau misalnya kita keringetan harusnya tuh nggak masalah gitu. Harusnya. Cuman ya gua nggak tahu, apalagi dia kan tuh tadi tuh ada jaring-jaring yang kayak open back gitu ya. Harusnya sih ya gue sih nggak berani untuk nyobanya gitu. Jadi ya kalian mungkin bisa cari di tempat lain gitu, review coba ada gak orang yang ngetes untuk JBL Jun 220 TWS ini dites pakai celupin air atau dicepratin air gitu. Fitur selanjutnya yang menarik juga dari TWS F9 ini ada LED indikator, ada 7 segmen yang bisa ngeliatin pertama itu case baterainya, terus buds baterainya masing-masing kiri kanan. Ini menurut gue cukup nice banget yang ada di TWS paling laris di Lazada ini. 3 lainnya itu nggak ada LED indikator yang digital gitu, nggak ada 7 segmen yang menunjukkan ini tuh berapa actualnya si dia punya persentase baterai gitu ya. Adanya itu LED indikator doang, kayak di Baseus ini ada di case-nya itu kecil, jadi kalau ntar kita charge itu warna merah. Cuma gue nggak tahu ini baterainya itu berapa sih case-nya. Sama di Redmi juga ada LED indikator untuk di case-nya, jadi tahu kalau ini itu udah lowbat. Cuma ya nggak tahu ini tuh berapa persen lagi gitu ya untuk habis. Nah untuk di JBL ini ada 3 LED indikator kalau kita buka di tengahnya itu ada LED indikator. Kalau 3 itu artinya full, kalau nanti udah tinggal 1 kedip-kedip itu artinya dia udah mau habis. Ya ini si JBL menurut gue cukup membantu karena ada 3 LED indikator tadi. Nah itu kan untuk case-nya ya. Kalau untuk si buds-nya sendiri sih sebenarnya gue nggak masalah gitu. Buds itu kan bisa kita cek di device kita. Di Android bisa, di Windows bisa, di iOS juga bisa dicek gitu kalau ini tuh baterainya tinggal berapa persen lagi. Jadi yang menurut gue jadi concern itu sebenarnya baterai si casingnya itu. Gue nggak tahu tuh berapa persen gitu ya. Gitu sih. Jadi menurut gue si F9 ini cukup membantu sih. Ada LED indikator 7 segmen itu kayak, wih nice banget gitu ya. Nah terus ada fitur yang menurut gue cukup menarik banget di TWS F9 lagi-lagi ya. Jadi dia tuh ada reverse charging. Wah, kayak handphone flagship mahal ya. Seriusan, dia kenapa casingnya bisa gede banget? Karena bisa jadi power bank. Wah, itu jadi dia ada 2 port USB-A sama micro USB untuk dia ngecharge. Outputnya itu pakai USB-A. Jadi kita bisa ngecharge TWS kita yang lain. Atau kita ngecharge kita punya Mi Band misal smartwatch yang bisa di-charge pakai USB. Ini menurut gue kalau lagi darurat cukup ngebantu sih ya, walaupun outputnya itu cuma 5 volt 1 ampere kayak nggak berasa gitu ya sebenarnya. Cuman ya tapi lumayan lah untuk ngecharge darurat gitu ya. Untuk Bluetooth yang beda sendiri itu Redmi dia itu udah 5.2, sisanya itu masih 5.0. Nah hasilnya itu dia jadi punya mode low latency, cuman untuk gue pribadi ya nggak kepake juga low latency karena gue nggak main game di handphone. Dan biasanya untuk mode low latency ini tuh akan nguras baterai ya harusnya ya. Jadi akan lebih boros. Jadi gue lebih prefer untuk ya nggak pakai mode low latency, jadi normal aja sih kalau gue. Mungkin itu akan kepake kalau kalian emang gamers gitu. Dari TWS F9 di sini dia tertulis 4 jam untuk earbuds-nya dan untuk case-nya ini nggak dikasih tahu gitu berapa kapasitas dan pemakaian berapa lama. Cuma logikanya harusnya sih ini bisa banyak gitu ya kapasitasnya karena dia ada fitur reverse charging gitu kan. Jadi logikanya sih harusnya kapasitasnya gede gitu ya. Untuk Baseus di sini dia kasih informasi yang cukup jelas, yaitu 5 jam pemakaian untuk dengerin musik dengan volume 70% dan total kalau misalnya ada case dengan kondisi baterai full itu ada 25 jam. Nah terus dia itu kasih spesifikasi untuk earbuds-nya itu kapasitas baterai 40 mAh dan untuk case-nya itu 300 mAh. Lanjut untuk Redmi dia tulis itu 5 jam untuk earbuds dan total dengan case itu 18 jam. Dia nggak ada kasih spesifikasi berapa kapasitas baterai di buds-nya dan di case-nya. Terakhir untuk baterai si JBL ini dia tahan 3 jam untuk earbuds-nya dan total dengan case itu 19 jam. Untuk buds-nya itu kapasitas baterainya 22 mAh dan untuk case-nya itu 410 mAh. Nah, kita masuk ke hal yang penting banget di sebuah TWS yaitu sound quality. Untuk kalian emang concern sama hal itu ya. Gitu. Untuk tuningnya,
kita ngomongin bassnya dulu nih. Bass yang paling enak menurut gue itu tentu adalah JBL. Emang itu udah jadi fiturnya dia gitu ya. JBL tuh pasti bassnya tuh enak. Cuman ini akan ada yang dikorbanin, yaitu dia punya mid nantinya itu akan kurang dapat menurut gue untuk di TWS ini. Lanjut kita masih ngomongin bass. Yang kedua terenak itu adalah Redmi Buds 3 Lite. Karena menurut gue bukan yang enak banget bassnya, cuman dibandingin sama TWS yang ada di sini, ya Redmi sih nomor 2 sih menurut gue gitu ya. Bassnya tuh lumayan dapet, kayak ada nggak nge-punch tapi ya ada gitu bassnya. Nah terus ketiga itu adalah si Basszus, dan keempat itu adalah TWS F9. Karena F9 sih menurut gue emang nggak dapet banget sih, kalau si Basszus ini masih ada sedikit-sedikit lah ya. Lanjut untuk mid, menurut gua yang paling enak itu adalah Redmi. Kenapa bukan JBL? Karena JBL itu vokalnya kadang suka kalah sama dia punya bass. Jadi kurang jelas dia punya vokal gitu. Yang ketiga itu adalah si Basszus, dan terakhir keempat itu adalah TWS F9. Untuk treble, nah ini adalah hal yang menurut gue jadi concern banget sih. Treble itu paling enak JBL karena treble itu nggak sakit, nggak nusuk ke kuping. Nah 3 sisanya itu nusuk kuping. Dan oh ya, gue udah lupa untuk bahas button masing-masing si TWS ini. Yang beda itu adalah JBL, dia masih pakai physical button, dan 3 sisanya itu pakai touch button. Plusnya untuk pakai physical button adalah nggak akan kepencet untuk fitur-fitur tertentu. Kalau gue pakai 3 sisanya itu yang pakai touch button, sering banget kepencet jadi kebuka asisten di HP kita gitu. Halo, jadi ini dia suara dari TWS F9. Kalian dengerin ini ceritanya kalau nge-zoom kayak gini atau Google Meet atau pokoknya virtual meeting. Ini direkam dari laptop dan hasil suara mikrofon di TWS F9 tuh kayak ini. Oke, jadi ini dia hasil rekaman suara dari TWS Basszus Ncock WM01. Gimana menurut kalian suaranya? Oke, jadi ini dia hasil rekaman suara dari JBL Tune 220 TWS, dan harusnya sih suara ini paling bagus di antara semuanya ya, karena dia punya mikrofon tuh ada di batangnya ini ya, itu sangat membantu banget dibanding mikrofon tuh ada di buds-nya dia, pasti suaranya akan lebih mendem. Oke, nah sekarang ini dia hasil rekaman suara dari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Kalau gue sih sekarang belum tahu hasilnya kayak gimana, belum dengerin. Feeling gue ini lumayan oke ya. Pastinya ini akan lebih mendek suaranya dibanding JBL punya. Cuma ya gimana menurut kalian? Oke gak? Oke, konklusi gue untuk perang TWS kali ini ya ada harga, ada barang, ada kualitas gitu ya. Jadi ya intinya disesuaikan aja sama budget dan kebutuhan kalian. Kayak buat gue orang yang beli TWS itu untuk keperluan mobilitas dan denger musik, itu udah cukup banget beli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Kenapa gue nggak beli JBL? Karena harganya jauh banget sama Xiaomi, dan kayaknya budget gue udah cukup di Xiaomi. Dan kebutuhan gue juga udah ke cover sama Xiaomi Redmi Buds 3 Lite gitu ya. Terus kalau misalnya untuk pakai Basszus, gue bisa dapetin kualitas audio yang lebih baik di Xiaomi dengan harga yang nggak terlalu jauh bedanya. Jadi ya gue ambil Xiaomi aja. Nah itu balik lagi dengan kebutuhan kalian dan budget kalian dengan pertimbangan yang tadi udah gue sebutin nih. Jadi ya itu aja sih kurang lebihnya yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kalian boleh sharing-sharing kalau misalnya kalian udah pernah pakai salah satu dari ini, atau salah 2 atau salah 3 atau salah 4 atau kalian udah pernah pakai semuanya gitu ya. Kalian bisa sharing di kolom komentar apa yang kalian rasain dan worth it yang mana, atau kalian ada pengen perang TWS selanjutnya dan pakai wishlist yang lain-lainnya. Kalian bisa komen aja. So, thank you untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.